Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini. Dan kamu juga ya, karena ini juga bisa vice versa energinya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kau fokuskan. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek di sini. Wah, ada wake up. Ada seseorang yang terbangun dari rasa menyesalnya. Ya, bisa saja dia saat ini menangis, meratapi apa yang terjadi pada diri dia. Ya, ya mungkin ada balasan dari apa yang dia sudah lakukan ke kamu. Karena hukum tabur tuai itu pasti akan ada. Ya. Nah, tapi di sini dia mulai terbangun, dia mulai tersadar dengan apa yang dia lakukan selama ini. Terhadap kamu itu salah, gitu loh. Dan itu sungguh menyakitkan. Mungkinkah dia sudah menghadirkan orang ketiga? Ataukah dia sudah mengabaikan kamu? Ataukah dia menghilang begitu saja? Ya, bak ditelan bumi gitu ya. Gak ada kabar, gak ada berita. Hilang begitu saja. Tanpa ada alasan apa-apa. Tanpa penyebab apa-apa gitu ya. Dia seperti ditelan bumi. Ya, jadi seseorang ini mungkin saja dia seperti menyendiri. Dia seperti tersadar gitu ya. Oleh perbuatan-perbuatan buruknya dia. Ya dia mungkin nggak sadar, dia nggak apa ya, kayak nggak ngerasa gitu ya, kalau dia itu sudah menyakiti kamu. Tapi saat ini, hari ini, mungkin mulai muncul kesadarannya, oke? Nah dia di sini benar-benar seperti berharap ada seseorang yang bisa memeluk dia, merangkul dia, ya, yang bisa mengerti tentang keadaan dia. Itu harapan dia saat ini. Mungkin dia lagi menangis, menangis dan meratapi apa yang saat ini terjadi pada dia. Ya, mungkinkah dia ditipu? Mungkinkah dia keadaannya menderita? Mungkinkah dia butuh bantuan? Ya, ataukah saat ini dia lagi berada dalam keadaan sakit? Ya, ini energinya luas sekali. Nanti kita coba lihat dari kartu tarot apa yang terbaca ya. Nah, di sini juga dia berharap menjadi seseorang yang kuat. Ya, I wonder what will happen next ya. Aku ingin apa yang akan terjadi selanjutnya itu adalah hal yang baik gitu loh. Itu yang diinginkan dia. Aku berharap ya suatu saat nanti aku bisa bahagia. Ya mungkin saat ini dia lagi membenahi diri, dia lagi proses dalam healingnya dia ya. Ada seseorang yang seperti menyadari ya. Tetapi ada juga sih beberapa dari dia yang sudah menghadirkan orang ketiga. Dia berusaha untuk menjaga hubungan itu kembali agar tidak terjadi seperti masa lalu dia. Dan mungkin dia sudah menjadi orang yang baik bersama orang ketiga, ada ya begitu ya? Karena apa? Karena mungkin saja dia melihat kamu sudah bahagia bersama dengan orang lain saat ini. Makanya dia mencoba fokus memperbaiki diri dia, mencoba jadi yang terbaik ya untuk seseorang yang dulunya menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ya, itu semua dilakukan karena melihat kamu saat ini mungkin sudah bahagia dengan yang lain. Ya. Jadi kamu juga pertahankan nih hubungan kamu dengan seseorang. Terkadang ya kita juga ngerasa sakit hati gitu ya, sakit hati kayak kayak ngerasa nggak nyangka juga, yang dulunya hubungan kita baik-baik saja, yang dulunya dia baik-baik juga gitu ya, ternyata dia berubah seketika dan itu membuat kamu kaget. Itu sih yang nggak habis pikir, apalagi kamu yang sudah banyak berjuang untuk dia. Tiba-tiba dia mengkhianati kamu, tiba-tiba dia menyakiti kamu. Itu sungguh luar biasa yang kamu rasakan. Sehingga rasa dendam itu kayak kayak apa ya, kayak sulit untuk kamu buangkan.
Tapi pada akhirnya, sekarang kamu mungkin sudah tidak dendam lagi, kamu sudah memaafkan dia, ya. Makanya mungkin ada beberapa dari kamu saat kamu sudah memaafkan, kamu udah bahagia saat ini, menemukan seseorang yang terbaik gitu ya, sebagai pengganti dari dia, oke? Dan karena aku juga lihat di sini dia ini lagi membenahi diri dia bersama, pasangannya itu gitu loh. Ya semoga aja pasangannya itu kayak betah bersama dia, mempertahankan dia gitu. Takutnya kan hukum tabur tuai itu dia miliki untuk berapa lama gitu ya, sampai dia mungkin berulang-ulang gonta-ganti pasangan ya. Itu yang dia takutkan juga sebenarnya. Aku nggak mau, udah capek gitu. Aku pengen menjaga yang ini aja. Intinya diri aku dulu nih aku benahi gitu ya. Oke, ini juga bisa vice versa ya, bisa saja kamu ini. Use your time well. Nah, dia akan menggunakan waktunya dengan baik. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, saat mungkin dia sudah menerima kata maaf dari kamu, saat kamu memaafkan dia, disitulah dia mulai mencoba merubah dirinya. Dia mencoba untuk mengambil sebuah tindakan ya, agar kejadian-kejadian yang dulu tidak pernah terulang kembali. Dia mencoba untuk mengontrol emosinya, egonya ya. Terkadang memang setiap malam atau setiap hari dia kayak meneteskan air mata. Air mata penyesalan, ya, air mata kesedihan, ya. Itu yang dikeluarkan dia. Seolah-olah dia sadar hidup ini cuma sekali, ya. Hidup kita itu tidak bisa berkali-kali, hanya sekali. Kita selalu diberikan kesempatan. Nah, itu yang dia sadari, ya, oke. Di sini dia choice, feeling block. Nah, di sini dia membuat pilihan untuk diri dia. Dia memblokir semua energi-energi negatif ya, sehingga sekarang ini yang, dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Walaupun terkadang susah gitu ya, susah. Tapi dia berusaha menjadi orang yang baik, orang yang bisa diandalkan di sini. Itu harapan dia untuk diri dia sendiri. I want to be a queen. Dia seperti ingin menjadi ratu dan dia juga ingin menjadi raja. Disayang, punya kebahagiaan, memiliki semuanya. Apa yang diinginkan itu dapat gitu loh. Itu yang diinginkan dia saat ini. Menjadi seseorang yang memang dibutuhkan, diandalkan, memiliki semuanya. Cinta, sayang, kebahagiaan. Nah, ini. Oke. Kamu pasti mungkin tuh kok ayamnya berkotak-kotak Kak gitu. Ini aku bacanya di subuh ya. Oke, nah lanjut kita dengan kartu percintaan kamu ya. Itu suara alami, suara ayam berkokok. Kayaknya kerasa ya suasana pedesaannya. Tapi aku tinggalnya nggak di pedesaan kali ya. Aku di kabupatennya, di Riau ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana di sini tentang percintaan kamu sebenarnya atau dia. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke. Jika pengen curhat, pengen ngungkapin semua unek-uneknya, boleh silakan. Dan itu juga berbayar ya. Karena ada waktu yang aku luangkan untuk kamu. Oke. Di sini ada the runner. Terlihat jelas sekali dia seperti apa ya? Ada ego yang memang benar-benar dia miliki saat ini. Ataupun sebelumnya ada ego. Dia orang yang egois atau dia yang orang yang arogan ya. Dan disitulah dia sadar kearoganan dia, keegoisannya dia menghancurkan diri dia sendiri. Jadi kalau kita itu ya janganlah terlalu ego, janganlah terlalu memaksakan apa yang kita harapkan ya, sampai terkadang mengintimidasi orang, terkadang merugikan orang lain begitu. Ya, apapun itu yang kita lakukan sebaiknya berusaha menjadi orang yang baik begitu ya. Nah, inilah yang saat ini lagi dia benahi terhadap dirinya dia. Not enough ya, looking confident. Dia seperti sabotase. Dia seperti apa ya, dirinya itu seolah-olah sedang disabotase oleh keegoannya, oleh kepercayaan dirinya ya. Dia krisis kepercayaan diri saat ini. Tapi dia berusaha menjadi kuat. Dia berusaha untuk melepaskan ikatan tangannya, tutup matanya ya.
seolah-olah dia ini sekarang lagi terpenjara di dalam, kesedihannya, ya. Dia terpenjara dalam kesedihannya, ini. Jadi seseorang ini kayak benar-benar sulit gitu ya untuk melepaskan semua. Tapi dia berusaha keras di sini, bertahan, ya ada keadaan seperti ini. Ini juga bisa saja kamu ya, ini bisa saja kamu. Ada ada seseorang ya, yang ternyata mungkin hadir yang ke dalam hidupnya dia atau yang akan membantunya dia. Atau jangan-jangan dia di sini berharap kamu yang membantu dia. Adakah dia seseorang yang single saat ini sampai detik ini dia menjadi single? Orang-orang yang dulunya dekat dengan dia pada menjauh gitu loh. Orang-orang yang dulunya dekat dengan dia tidak mau peduli lagi dengan dia. Nah, sekarang berharap dia akan menerima ya kamu sebagai orang yang akan membantu dia. Itu harapan dia, ya. Ya akhirnya ya ada progres ya dalam dalam apa ya, dalam kehidupannya dia ini. Mungkin saat kamu mungkin memberikan respon, atau mungkin kamu menyemangati dia, atau kamu memberikan sebuah kesempatan ya, untuk memperbaiki diri gitu ya, tapi kamu belum menerima dia gitu ya. Ada beberapa dari kamu karena, ada juga kamu yang masih single, sama-sama menanti kebaikan atau perubahan dari diri dia ya. Nah ternyata dia benar-benar apa ya, termotivasi dengan harapan-harapan yang didapatkan dari kamu, ya. Dan akhirnya mungkin dia akan menerima apa yang dia butuhkan di sini, atau bisa saja kamu di sini, oke? Ya dia membutuhkan kamu dan kamu datang ke hadapan dia, ya mungkin membantu dia ya, atau bisa dikatakan di sini ada kamu yang LDR-an, dia akan datang atau kamu yang akan datang kepada dia gitu ya, dia akan betapa bahagianya, ya. Yang setiap harinya biasa menangis, sekarang ya dia tidak lagi, oke? Nah today Budaris, memang di antara kamu dengan dia itu, kenapa sampai terpisah ya? Mungkin antara kamu dengan dia itu banyak yang menghalangi gitu ya, banyak yang membatasi. Entah itu mungkin restu dari orang tua, atau mungkin beda keyakinan, atau kamu yang LDR-an di sini ya. Sehingga akhirnya tidak ada kepercayaan, tidak ada suatu perjuangan karena udah menyerah duluan dan akhirnya saling menyakiti. Oke, ada begitu. Di sini ada keinginan dia begitu sangat ya, bertemu dengan kamu itu suatu manifestnya dia gitu ya. Dia seperti ingin ketemu dengan kamu, want to date ya, ingin bertemu, ingin bercerita, ingin bersandar di bahu kamu gitu ya, untuk melampiaskan semua kesedihannya. Oke? Ini ada desperation, memang keadaan dia saat ini lagi sakit, dia missing you, dia merindukan kamu ya. Dia mikirkan kamu, thinking about you ya. Dan dia seperti uncertain future. Ya, dia seperti berharap ada masa depan bersama kamu. Oke, ini harapan dia. Kita akan coba lihat ya. Di sini dengan kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oh, ke bawah ya satu ini. Fokus ke kartu ini, kita akan coba cek. Jadi seseorang ini ya, sebenarnya ada kebaikan dalam dirinya dia saat ini. Karena dia sudah sadar. Terkadang air matanya itu menyadarkan dia gitu ya. Ya, kalau orang menyesal ya, yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan air mata. Dia menangis, meratapi keadaan dia saat ini. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Sun. Ada Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan atau kamu di sini jika ini adalah cerita kamu. Di sini sebuah harapan muncul ya. Dia seolah-olah kayak udah melihat nih, ada perbaikan dalam dirinya dia berangsur-angsur ada progres ya. Dia mencoba untuk saat dia sudah merasa baik, dia mencoba untuk melihat kamu, stalking kamu, memantau kamu ya, berharap ada kesempatan kedua yang akan dia dapatkan di sini. Di sini dia kayak benar-benar memikirkan kamu. Dan dia benar-benar seperti sudah berjuang di sini, akan berjuang. Ya, apa yang ada dalam pikirannya dia berusaha untuk merealisasikannya.
Ya, ada Six of Cup. Dia benar-benar ingin kembali ke kamu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Mungkin ada karena anak, ada beberapa dari kamu bahkan yang sudah menikah ya, dan ingin kembali itu karena anak. Bersatu kembali karena anak. Karena kamu melihat ada kebaikan dari diri dia dan mungkin saja dia akan berubah. Ya, karena efeknya kepada anak mungkin cukup besar ya. Oke, nah ini. Jadi ada alasan antara kamu dengan dia itu mungkin akan bersatu lagi karena seorang anak. Karena dia tidak bisa begitu menderita dan menangis meratapi semua kesedihannya ya. Ada Knight of Cup. Dia berusaha ya menjaga kamu. Dia berusaha untuk tidak menyakiti kamu lagi. Ini keinginannya dia. Sangat-sangat menginginkan hal itu. Seolah-olah dia tahu kesalahan dia dulu seperti apa dan dia mungkin bisa saja berjanji. Saat ini aku tidak ingin lagi berbuat hal-hal yang seperti dulu. Ya, aku tak ingin mengulang kembali. Itu. Jadi aku akan menjaga kamu, menjaga sikap aku, menjaga ego aku, mengontrol semuanya. Sehingga tidak akan lagi ada konflik di antara kita gitu loh. Oke. Connect of Wands ya. Nah, ini juga tindakan-tindakan dia ini benar-benar dia seperti membatasi gitu. Dia tidak ingin terlalu over, dia tidak ingin terlalu menunjukkan juga ya perubahan dia itu cukup kamu menyadari sendiri. Karena seseorang yang menyadari atau mengatakan aku sudah berubah loh, itu belum tentu 100% berubah. Tapi kalau seseorang dengan menunjukkan sebuah tindakan ya ke kamu, kalau dia itu berubah, ya kamu akan menyadari dia adalah orang yang tulus gitu. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia ya. Seperti apa? Isi hati terdalamnya dia. Oke. Perasaan terdalamnya dia. Oh. Perasaan terdalamnya dia. Oke, 3 aja ya. I feel the same way. Aku merasakan ya hal yang sama, jalan yang sama. Intinya tidak ada perubahan dari rasa dia ke kamu di sini. Dia masih merasakan cinta yang sama, rasa yang sama terhadap kamu ya. If I ask you to stay, will you leave? Jika aku mengatakan kamu untuk tinggal, ya maka aku akan tinggal gitu loh. Ya, dia di sini. Arti kata dia itu akan menuruti apa yang kamu katakan. Ya. I mean what I said. Aku berpikir ya apa yang aku katakan kepada kamu ya. Intinya apa yang ingin dia katakan kepada kamu dia sudah mikirkannya. Ya inilah aku. Aku udah teguh dengan pendirian aku, keinginan aku terhadap kamu gitu loh. Ini ada beberapa dari dia yang mungkin udah single, tidak punya pasangan ya, dan kamu juga single. Tapi jika kamu yang sudah menikah ataupun sudah punya pasangan dan dia belum, ya semua tergantung kepada kamu. Ya, kalau itu membuat kamu merasa kayak tidak nyaman bersama dia, ya kamu bisa putuskan gitu ya. Once dia masih menginginkan kamu di sini, dia berharap ada kesempatan untuk benar-benar apa ya, untuk bisa bersama kamu lagi. Mungkin untuk menebus kesalahannya atau apa, ya. Kita akan ini tongkat ya. Jadi artinya itu suatu tindakan. Jadi ada keinginan dia juga ya, bukan ingin ya ini. Jadi terkadang ada teman-teman Kak ini artinya ini gitu, enggak ya. Karena ini arti dari kata tarot ya. Oke. Untuk inisialnya kita akan coba cek. Inisialnya tetangga. Ada deh yang ya. Ada tetangga yang mungkin baru pindah kali ya. Terus kamu suka sama dia atau dia suka sama kamu. Ada L, teman berantem. Jadi seseorang ini dulunya awalnya ya teman berantem kamu, tapi kamu menjalin hubungan lalu ya terpisah begitu ya. Atau ini seseorang yang baru yang mungkin akan mendekat ke kamu ya. Seseorang yang baru akan mulai mendekat. Ada A, teman lama. Jadi seseorang ini mungkin bisa jadi teman lama kamu yang mungkin akan menjadi pasangan kamu nantinya. B, teman sekolah. Oke, itu inisial. Untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, kita akan ambil 5 zodiak. Ada Taurus, ada Libra, ada Leo, ada Aquarius, ada Gemini. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu.
Kita akan coba lihat di sini tentang energinya dia ya. Nah, yang mana ya? Mau kita ambil untuk ada keadaan dia di sini. Benar-benar seperti menangis darah kayaknya ya. Seseorang ini begitu sangat merasa hidupnya itu kayak hancur, sehancur-hancurnya. Dan ternyata cintanya itu masih sama terhadap kamu dan dia ingin kembali di sini. Oke? Ini keadaan dia. Keadaan dia kayak benar-benar terpuruk ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Nah, ini dia ingin kembali ke kamu. Itu gambaran seseorang ya. Oke, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membawa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.